yang ceritaan tentang pengalaman di Turki. Ya, buka apa itu mana? Bisa jenang pedas. Mendaftar masuk. Mendaftar untuk anak dengan Kebawaan. Pengalaman tiang masuk Turki, tiang pegawaian di Turki. Pegawaian terjanji si sponsor 4.500.000 per bulan. Acara silaturahim di kediaman calon gubernur Kontrak 3 tahun. Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal di Praya, Kabupaten Lombok Tengah Sponsor tiang pada malam Rabu sesuai tanggal perjanjian 13 tiang Agustus kabur. 2024 kantor KBRI yang kabur nyampe setelah tiang momot sampai 3 bulan. Pas 3 bulan yang berdait kanjeng beliau Alhamdulillah. sedang sama Pak Iqbal mendengarkan alhamdulillah keluh kesah semenjak tiang dari berdait, mantan Masya Allah TKW nggih, di saya Turki. lembaga dan ketua tiang Ul Fauziah Leman Nembe basin Leman Salbi Leman Salbi ini ke basin sasak mesak Antusias masyarakat dalam menghadiri acara silaturahim dengan calon gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal di kediaman beliau Kauman Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Masyarakat berdatangan dari semua wilayah Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu, Bima hadir pada malam Rabu 13 Agustus 2024. Acara 17-an survive atau bertahan di negeri orang ketika kita bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Nah, untuk itu barangkali sebelum tentang masalah ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang terjadi hari ini, mengatasi problem ketenagakerjaan yang kita alami di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Tengah. Baik, kami persilakan kepada sekali lagi terima kasih kepada Nanda Ul Fauziah atas berbagi ceritakan kepada calon gubernur kita Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal untuk memberikan visinya tentang masalah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Amma ba'du, selamat malam buat semua pendukung, simpatisan, relawan, teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Kehormatan bisa bertemu dengan pelunggu Sami malam ini. Salam sejahtera selalu. Kalau ada teman-teman yang non-muslim yang juga hadir, saya lihat ada beberapa, ada yang dari teman-teman dari agama lain juga yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi malam ini di sini. Dan tadi didahului dengan testimoni dari Mbak Ulfa yang sering sekali ketemu dengan teman-teman yang ada yang pernah kita bantu menyelesaikan masalahnya di luar. Lagu dinarak mau keinget sekek-sekek nih. Sehingga Siloe yang pertama ya. Siloe menanggapi yang teman-teman yang mengalami masalah keluh kesah kayaknya memang dari mantan TKW sudah cukup bahagia Turki bahwa yang kita bantu ini yang sudah kembali ke kehidupan normal dan mudah-mudahan tidak mengulangi pernah lagi ketemu kesalahan yang dengan sama, sehingga calon terjebak gubernur pada di situasi Turki. yang sama. Kadang-kadang selalu yang ingatkan seperti itu, terutama mereka yang menjadi korban perdagangan manusia TPPU. Karena menurut undang-undangnya kita tidak boleh memaksa dia untuk membuat pengakuan atau untuk membawa masalah itu ke masalah hukum. Kita tidak boleh memaksa. Kadang-kadang lelah bergeret. Karena selalu saya bilang, kamu merasa apakah situasi yang kamu hadapi ini menyakitkan nggak buat kamu? Ya, menyakitkan. Nah, kalau kamu menginginkan orang lain tidak menghadapi situasi yang sama, kamu harus masuk ke ranah hukum supaya pelakunya masuk penjara dan dihukum. Karena kalau kamu tidak lakukan itu, inilah satu-satunya kebaikan yang sekarang kamu bisa lakukan supaya tidak ada orang lain yang menghadapi situasi yang sama dengan yang kamu hadapi. Alhamdulillah, selama ini sudah banyak upaya-upaya kita bekerja sama dengan aparat keamanan, terutama di Polda NTB, untuk melakukan penegakan hukum sehingga banyak pelaku-pelaku perdagangan manusia ini berhasil ditangkap untuk mengurangi persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Ulfa dan Ulfa yang lainnya yang sudah kembali dari permasalahan yang mereka hadapi di luar negeri betul-betul bisa kembali ke situasi sosial yang lebih baik. Dan mudah-mudahan mereka bisa memulai kembali kehidupan baru di NTB ini. Amin. Paparan dari calon gubernur DKI semakin menarik saya kira, dan kami sebelum membuka sesi ini sedikit barangkali saya bisa simpulkan bahwa kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan dan mencapai sebuah kemakmuran, maka ada dua hal yang perlu secara mendasar dipecahkannya. Ini satu, meningkatkan produktivitas. Anak muda kita semua harus berproduksi, harus menjadi produsen, kata beliau tadi. Yang kedua adalah menciptakan dan membuka lapangan kerja. Itu dua hal yang kelihatannya secara verbal kita cukup enak membahasakannya, tapi pelaksanaannya nanti akan menjadi tantangan berat buat beliau. Ya, kita doakan seperti tagline ini adalah NTB makmur, bangkit bersama, NTB makmur mendunia. Kami buka sesi pertama untuk 3 penanya. Ya, satu pertanyaannya harus singkat. Ya, bertanya singkat. Ya, langsung. Nah, yang kedua, kami sebenarnya sangat mengharapkan adanya input, feedback, masukan tentang solusi-solusi yang perlu dipikirkan oleh calon gubernur kita. Ya, yang pertama karena beliau ada di depan saya, maka saya akan berikan kepada beliau. Yang kedua, kalau malam itu masih ngojek. Berapa banyak? Masih. Tiang teh ojek, tiang tukang ojek guru jadi kelemak nih. Malam teh ojek. Yeah, kalau guru yang negeri mungkin sudah tercukupi. Kita ngomong tentang guru negeri. Ini kita ngomong tentang guru honor ini. Jadi kita nggak ngomongin Sedang menjawab pertanyaan masalah dan guru swasta nasib dan guru madrasah ini. honorer, supaya bagaimana
sudah. Dewan Guru Honorer bisa Tapi menjadi bandingkan, mana lebih banyak sejahtera. guru negeri sama guru swasta dan guru madrasah dan guru honor. Kan lebih banyak yang honor dan madrasah dan swasta kita ngomongin. Jadi kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan murid, mencerdaskan siswa, itu kan bukan hanya ke negeri. Tapi upaya mencerdaskan itu juga dilakukan oleh madrasah. Bahkan upaya mencerdaskan yang dilakukan oleh madrasah itu sudah dilakukan jauh sebelum negara ini ada. Bangsa Indonesia ini belum ada, kan 1945. Jauh sebelum 1945, Mispalah, apa lagi? Apa namanya? Bawa muda. Ya pokoknya madrasah-madrasah yang sejak lama itu sudah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Tetapi negeri gitu. Jadi harapan kita, insya Allah kalau kewenangan itu ada, pasti itu akan menjadi salah satu prioritas. Masalahnya kan sehebat apapun visinya tidak bisa dilakukan kalau tidak ada kewenangan. Karena itu tugas Pelunggu Sami sekarang untuk membuat yang mendapatkan kewenangan itu. Hidup! Individunya baik dan elektabilitas yang lainnya juga baik, tetapi tidak ada alasan untuk berpuas diri. Perjalanan masih panjang, hanya ada dua kata, doa dan terus berikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan untuk sesi kedua saya berikan ke bagian sebelah kanan. Ya, bagian sebelah kanan adalah penanya. Siapa yang mau bertanya?